Kobaran api dengan cepat melahap 6 unit gudang milik Jambang di lingkungan 11 Kelurahan Gabion, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Gudang yang dijadikan tempat penampungan ikan teri diduga terbakar akibat arus pendek listrik dari salah satu gudang pukul 19.40 malam. Selain membakar 6 gudang, 20 unit baling-baling, 7 mesin perahu, 1 kontainer teri, 1 bal pukat, ratusan kilogram ikan teri juga ikut terbakar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi kebakaran untuk menjinakkan si jago merah. Petugas pemadam sempat kesulitan menjinakkan api karena material gudang yang mudah terbakar. Lebih kurang 8 unit armada yang kami turunkan, dan saat ini kondisi untuk korban jiwa dan kerugian masih dalam hitungan. Sementara laporan dari personil dari pihak kelurahan dan kecamatan bahwa untuk korban jiwa masih menunggu kabar selanjutnya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan ke titik api selama 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian pemilik gudang ditaksir mencapai 1 miliar rupiah lebih. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Suasana memanas terjadi saat warga penggarap lahan eks perkebunan Nusantara II menghadang petugas di Jalan Arteri Bandara Kuala Namu, Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga menghadang alat berat dan membakar ban dan barang bekas saat akan dilakukan pembersihan lahan. Masa yang tak terima menghalang petugas dengan menaiki alat berat. Suasana sempat kembali memanas saat warga berhadapan langsung dengan petugas. Warga mengaku sempat diberitahu rencana pembersihan lahan. Sebelumnya memang ada pemberitahuan surat pertama, Pak. Cuman ya surat kedua belum ada. Cuman beginilah terjadi, Pak. Kami senang dibangun ini. Cuman ya berikanlah kami kesejahteraan. Kami juga masyarakat. Meski menuai penolakan warga, pembersihan lahan untuk sport center tetap berjalan. Satu persatu barang milik warga dikeluarkan dari dalam rumah dan bangunan warga. Usai pengosongan, petugas merobohkan bangunan menggunakan alat berat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amirudi, iNews melaporkan. Tahan bawah. Nyasar itu, nyasar Bapak nyasar. Kasih pakai kaki, arek napas dulu. Arek kaki. Arek napas dulu. Jangan dipijak, perhatikan. Ya anunya. Ya, sini ya. Naik dulu. Sebelah kanan. Ya. Kita geser ke atas dulu. Geser ke atas dulu. Dan geser ke atas dulu. Naik. Ya. Siap, ya. Siap. 1, 2, 3. Sebentar. Terus. Tarik tengah, Bang. Putar.
Pemirsa, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan ajudannya diterbangkan ke Jakarta untuk mendapat perawatan lanjutan di RS Polri setelah dievakuasi dari hutan Kerinci. Kini mereka sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rombongan Kapolda Jambi tiba sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kapolda Jambi dan ajudannya langsung dibawa ke instalasi gawat darurat. Irjen Rusdi diantar oleh Gubernur Jambi Al-Haris hingga Kapolda Riau Irjen Pol M. Iqbal. Ajudan Kapolda Jambi Bribtu Muhardi Aditya juga diterbangkan ke Jakarta. Sebelumnya Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dirujuk ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta setelah insiden helikopter rombongannya mendarat darurat di hutan Kerinci. Irjen Rusdi diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat khusus yang disiapkan Mabes Polri. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan Suriah di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedekatan keduanya dinilai sebagai sinyal dukungan Presiden untuk bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Sinyal dukungan untuk Prabowo Subianto terus menguat dari Presiden Joko Widodo. Kedekatan dua tokoh nasional ini tidak terbendung. Di berbagai kesempatan, Prabowo Subianto selalu setia mendampingi Presiden Joko Widodo. Termasuk saat mengirim bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki dan Suriah yang kembali diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan tahap ketiga berupa 140 ton bahan makanan dan logistik dikirimkan menggunakan 4 pesawat jenis Boeing yang masing-masing 2 pesawat tiap negara. Selain mengirimkan bantuan makanan dan logistik, Indonesia juga mengirimkan tim SAR, tim medis, rumah sakit lapangan, serta pesawat Hercules yang sangat membantu proses evakuasi korban. Loyal dan berdedikasi tinggi membuat tingkat popularitas dan akseptabilitas Ketua Umum Partai Gerindra ini sulit dikejar. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, calon presiden dari Partai Gerindra ini berada di posisi kedua dengan popularitas sebesar 94,5% dan tingkat akseptabilitas di angka 72,2%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk Turki tiba di Bandara Adana, Turki pada Rabu dini hari tadi. Logistik bantuan gelombang ketiga ini diantar langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Turki dan Suriah tiba di Bandara Adana, Turki pada Rabu dini hari tadi. Logistik bantuan gelombang ketiga ini diantar langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krisnamurti. Bantuan yang diberikan berupa selimut, tenda, matras, makanan siap saji, obat-obatan, dan juga vaksin. Bantuan Indonesia untuk Turki dan Suriah tidak berhenti di tahap darurat, namun juga masih akan terus diberikan hingga masa rehabilitasi. Kita sedang mendiskusikan langkah-langkah berikutnya setelah masa darurat bencana ini. Sebagaimana kita sudah biasa nangani di Indonesia, itu setelah tahap darurat bencana nanti ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan ada kemungkinan kita juga akan tetap terlibat pada tahap nanti rehabilitasi dan rekonstruksi, dan akan kita tularkan pengalaman kita menangani tahap-tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia. Selama di Turki, Menko PMK Muhadjir Effendi dan rombongan juga akan mengunjungi markas tim Inasar di Antakya dan rumah sakit lapangan emergency medical team di kota Hassa, Provinsi Hatay. Dari Adana, Turki, Davi Pratama, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya Stefani Patricia, terima kasih dan sampai jumpa.